Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bisnis proses manajemen dan juga bisnis proses automation. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya kita akan membahas bisnis proses untuk improvement dan juga bisnis proses reengineering. Sebuah organisasi sudah dipastikan akan memiliki proses bisnis. Nah, untuk itu dalam lingkungan organisasi itu butuh adanya pengelolaan proses bisnis. Sehingga di dalam pengelolaan tersebut diperlukan bagaimana cara-cara, bagaimana metode, bagaimana teknik yang dilakukan dalam mengelola keseluruhan proses bisnis. Nah, di sini dalam melakukan evaluasi proses bisnis, itu dibutuhkan sebuah teknik untuk mendapatkan atau mengidentifikasikan masalah pada proses bisnis. Nah, dari situ baru nanti akan diberikan rekomendasi bagaimana pengelolaan proses bisnis yang ideal, yang semestinya gitu, yang diusulkan untuk perbaikan selanjutnya. Oke, metode yang pertama, bagaimana melakukan pengelolaan proses bisnis. Dalam bahasa Inggrisnya Business Process Management atau BPM. Nah, ini adalah definisinya. Jadi BPM adalah suatu metodologi pengelolaan bisnis dan merupakan pendekatan manajemen secara keseluruhan holistik yang punya tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis serta produktivitasnya dengan melakukan optimasi terhadap proses bisnis perusahaan atau organisasi. Nah, jadi tujuannya itu untuk mendapatkan inovasi, fleksibilitas, dan integrasi dengan menggunakan teknologi. Melalui apa? Melalui perbaikan-perbaikan proses secara berkelanjutan yang dikelola dari kinerja, gitu ya, manajemen kinerja sebuah perusahaan. Jadi apa manfaat BPM bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi? Yang jelas meningkatkan kompetitif, daya saing terhadap pesaingnya, kompetitornya. Nah, kemudian perusahaan dapat melakukan respon yang tanggap terhadap apa yang dilakukan kompetitor maupun apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Sebuah perusahaan pada dasarnya memiliki banyak proses bisnis ya, dan itu sangat kompleks. Sehingga ketika hari demi hari adanya aktivitas proses bisnis gitu ya, rentan dengan yang namanya kesalahan, kekurangan, malfunction, dan sebagainya. Itu yang harus dikelola dengan baik menggunakan BPM salah satunya. Tujuannya apa? Agar masalah-masalah yang sering kali terjadi itu bisa diselesaikan, berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian untuk BPM sendiri terdapat 4 komponen utama, yaitu pemodelan, pengintegrasian, pengawasan, dan optimalisasi. Nah, untuk pemodelan, ini pengguna dapat mendefinisikan dan mendesain struktur dari setiap proses bisnis secara grafis. Nah, ini seorang manajer bagian khusus untuk memproses aktivitas bisnis dapat mendesain gitu ya, lingkungan prosesnya beserta seluruh elemen, entah itu aturan, subproses, paralel, proses, penanganan exception, error, dan lain sebagainya, tanpa perlu memiliki kemampuan pemrograman khusus dan tanpa membutuhkan bantuan dari staf IT biasanya. Nah, kemudian komponen utama berikutnya itu pengintegrasian. BPM dapat menghubungkan setiap elemen dalam proses sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling berkolaborasi dan bertukar informasi untuk menyelesaikan tujuannya. Nah, pada level bagian aplikasi, hal ini diartikan sebagai penggunaan Application Programming Interface (API) dan message pesannya. Nah, bagi pengguna, hal ini berarti tersedianya sebuah workspace pada penggunaan lingkungan infrastruktur teknologi ataupun pada perangkat hardware lainnya untuk mengerjakan beberapa tugas sesuai dengan perannya dalam sebuah proses bisnis. Nah, kemudian komponen berikutnya yaitu yang ketiga, pengawasan. Di sini pengguna dapat mengawasi dan memonitor serta mengendalikan performa dari sebuah proses bisnis yang sedang berjalan.
Dan ini melibatkan personil-personil atau pengguna-pengguna dalam entitas-entitas dalam lingkungan proses bisnisnya. Nah, pengguna di sini juga dapat memperoleh informasi mengenai proses yang tengah berjalan maupun yang telah selesai beserta spesifikasi data-data yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya komponen keempat yang terakhir adalah optimalisasi. Di sini biasanya pengguna dapat menganalisis dan memonitor ya, tapi belum mengendalikan, gitu. Karena itu pada tahap pengawasan. Dan juga memungkinkan pengguna untuk mengambil tindakan yang agresif atau cepat dan mengubah proses tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Pada dasarnya BPM itu memiliki siklus hidup. Jadi bicara tentang siklus hidup merupakan adanya pengelolaan dari proses bisnis yang dikelompokkan. Nah, siklus hidup BPM ini dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu desain, modeling, eksekusi, monitoring, dan juga optimasi. Nah, pada desain itu mengurangi jumlah masalah selama masa proses. Apakah proses yang ada sesuai, berangkat dari tujuan, berangkat dari langkah-langkah, dan juga tujuannya untuk memastikan bahwa desain teoritis itu benar dan efisien. Nah, kemudian kategori berikutnya adalah modeling. Jadi, mengambil dari desain yang sudah diambil pada kategori desain dan mengkaitkan dengan adanya beberapa variabel dalam sebuah lingkungan proses bisnis. Kategori ketiga adalah eksekusi. Ini cara untuk mengotomatisasi sebuah proses, gitu ya. Jadi tujuannya mengembangkan atau membangun sebuah layer software atau aplikasi yang dapat mengeksekusi langkah-langkah yang diperlukan dari proses. Nah, kategori keempat yaitu monitoring. Di sini melakukan pengawasan, pemantauan, bergantung daripada data ataupun informasi bisnis apa yang ingin ditelusuri. Dan juga nanti dari situ akan dianalisis bagaimana sebuah lingkungan proses bisnis harus dimonitor dan juga harus diawasi secara real time. Ya, berikutnya adalah optimasi. Bagian dalam mengambil informasi kinerja sebuah proses bisnis dari pemodelan ataupun monitoring, dan kemudian mengidentifikasikan hal-hal yang bisa dioptimalkan, gitu ya. Entah itu bisa dari penghematan biaya ataupun perbaikan lainnya. Nah, dari optimasi itu akan terlihat nanti berdasarkan hasil monitoring apa yang didapat dan dievaluasi. Nah, kemudian itu nanti akan dilakukan perbaikan. Nah, ini proses yang tadi itu dapat di re-engineering. Jadi ketika ada sebuah proses bisnis yang dianggap terlalu bermasalah gitu ya, dan pelaksanaannya tidak ideal, maka kita bisa melakukan re-engineering. 5 kategori sebelumnya dari mulai desain sampai optimasi, di mana yang kategori ke-6 kelanjutan dari optimasi jika ditemukan ada sebuah proses bisnis yang dia bermasalah, maka untuk memudahkan dalam pengelolaan bisnis proses, diperlukan BPM Suite. Nah, ini BPM Suite ini sebuah cara untuk mengoptimasi gitu ya, konsep BPM dengan menggunakan beberapa aplikasi. Jadi bukan aplikasi tunggal, tapi penggunaan 1, 2, 3 aplikasi, entah itu diintegrasikan atau itu pun bisa saling terhubung. Hasil dari pengelolaan datanya, pemrosesannya, bahkan sampai menghasilkan outputnya informasi tertentu. Nah, jadi ada beberapa aplikasi yang mampu menyediakan analisa, otomatisasi, monitoring, dan juga implementasi dari proses bisnis yang berjalan, gitu ya. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan sebuah lingkungan dalam pengelolaan yang ideal, gitu, yang memudahkan, yang efisien dan juga efektif. Nah, setelah melakukan pengelolaan, metode pengelolaan BPM, kita bagaimana memikirkan sebuah lingkungan proses bisnis itu bisa
otomatis, ada automation gitu ya, otomatisasi. Nah, bicara tentang BPA, Business Process Automation, ini adalah proses pengelolaan data, informasi, beserta prosesnya untuk melakukan optimasi dari berbagai hal gitu ya pada sebuah organisasi, di mana tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Melalui apa? Melalui otomatisasi proses bisnis dengan menggunakan sebuah infrastruktur teknologi informasi. Gitu ya. Jadi yang jelas ada perangkat teknologi informasinya. Entah itu bicara tentang teknologi komputernya ataupun juga telekomunikasinya, komunikasinya. Jadi pada dasarnya Business Process Automation itu mengotomasi proses bisnis tanpa mengubah operasi dasar atau operasi fundamentalnya. Nah, prinsip dasar dari Business Process Automation yaitu adanya orchestration, integration, dan automate execution. Untuk orchestration itu memungkinkan organisasi membangun sistem yang menyediakan manajemen terpusat untuk perusahaan komputasi arsitektur. Sedangkan integration itu bicara tentang fungsi bisnis dengan memastikan sistem BPA tersebar pada batas-batas proses yang sentris di dalam lingkungan organisasi. Dan kemudian untuk automate execution itu mengurangi beberapa tugas dengan intervensi manusia yang minimal. Jadi mengedepankan pada task-task yang dilakukan oleh komputer atau perhitungan komputasi misalnya. Oke, ini adalah best practice dari BPA. Jadi langkah-langkah terbaik yang dilakukan dalam melakukan business process automation dari mulai right process, pemilihan proses, sampai ke right tool, well-defined goals, dan seterusnya sampai ke backup plan. Nah, di sini kita pada right process kita memilih proses yang benar untuk kita otomatisasi proses bisnisnya, gitu ya. Tidak semuanya diotomatisasi gitu ya. Mungkin sebagian besar atau 80%, nah, tidak semuanya gitu. Nah, kemudian right tool kita harus menggunakan atau memilih alat yang tepat gitu ya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi untuk alat atau teknologi apa yang kita inisiasi untuk melakukan otomatis sebuah proses bisnis gitu ya. Dan kemudian skalanya seperti apa, tingkat kemampuan, jenis penggunaannya, biayanya juga itu bahkan bisa kita pikirkan. Kemudian menetapkan tujuan yang spesifik. Yang ketiga, well-defined goals itu. Jadi tujuan yang spesifik dari adanya otomatisasi menggunakan alat-alat tertentu gitu ya, itu penting. Kita perlu juga melakukan pengukuran ROI ya. Kemudian kita juga bisa melihat apakah langkah-langkah yang dilakukan dalam otomatisasi ini sesuai dengan track-nya atau tidak. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah clear hierarki, itu menjelaskan penetapan peran dari setiap orang-orang, gitu ya, setiap tugas dan tanggung jawab dari lingkungan proses bisnis yang telah diotomatisasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah employee involvement. Nah, ini melibatkan semua orang yang perlu melakukan proses otomatisasi dalam sebuah organisasi. Nah, ini tujuannya supaya bagaimanapun juga BPA ini tidak serta-merta mengandalkan teknologi, tapi orangnya juga perlu atau penggunanya gitu ya, sumber daya manusianya itu perlu dilibatkan. Nah, kemudian user training, perlu adanya pelatihan ya dalam penggunaan dari employee involvement. Nah, kemudian berikutnya adalah continuous improvement. Jadi perlu berfokus pada perbaikan terus-menerus. Jadi otomatisasi bukan sebuah proses satu kali gitu ya, tapi itu proses yang terus berulang, berlanjut bahkan. Gitu ya. Dan kemudian adanya backup plan. Nah, ini selalu ada namanya rencana cadangan
Jadi sementara kita menggunakan teknologi untuk mengotomasi proses bisnis, tapi bukan berarti kita bahasanya menyerahkan sepenuhnya kepada proses tersebut. Nah, harus ada backup plan. Ketika ada kesalahan teknis, apa yang harus dilakukan? Ketika sistem error, apa yang dilakukan? Ketika data dan informasinya tidak dapat direcord, apa yang harus dilakukan? Nah, ini perlu. Jadi dilakukan dalam melakukan business process automation. Kemudian BPA itu jelas punya manfaat. Yang jelas better visibility, gitu ya. Jadi dapat melihat secara luas, gitu ya, sudut pandangnya luas, apa bagian-bagian yang terlihat sebuah masalah dan kemudian yang mana yang kompleks dan kita dapat mengidentifikasinya sehingga kita bisa mengarahkan kepada perbaikan-perbaikan. Kemudian ada unbridled efficiency, jadi membuat hal yang tidak jelas lebih cepat untuk diperbaiki. Kemudian ada enhanced scalability, jadi memungkinkan skala proses yang dibutuhkan tanpa adanya batasan. Mengeliminasi error, melakukan otomatisasi bisnis dengan menghilangkan error-error khususnya pada human error. Powerful business insight, jadi adanya pelaporan dan analisis mengenai identifikasi dari hambatan-hambatan yang ada. Dan yang jelas, yang paling penting yaitu reduce cost, mengurangi biaya di sini. Entah itu berdasarkan dari pengurangan kesalahan maupun peningkatan kecepatan, gitu ya, yang dapat saving money, saving uang. Ya, sekian dulu pertemuan saat ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai business process improvement BPI dan juga business process re-engineering BPR. Terima kasih.